Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat si Abah, kembali lagi di channel si Abah. Nah, untuk topik kali ini nih kita pembahasannya pengalaman si Abah waktu kecil, pengalaman masa kecil nih si Abah. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut langsung ke topik aja ya Mbak ya. Apakah Abah lahir di Jakarta tanggal 25 Januari 1961 Bah? Iya, saya lahir di Jakarta di depan perkampungan namanya Gang Subur. Gang Subur itu letaknya di seberang ITC Roksimas. Tapi sekarang itu kampung udah nggak ada lagi. Mau dijadiin komplek pertokoan atau perumahan saya nggak tahu. Tapi udah 30 tahun tuh masih tanah terbengkalai aja. Padahal udah bongkar semua, tapi yang baru belum dibangun. Jadi kalau kamu ke Roksimas, pernah nggak? Jakarta mana tuh Bah? Jakarta Barat. Oh. Jakarta Barat dari Grogol ke arah Harmoni. Oh. Nah, Tahu. mungkin pernah lewatin. Pernah. Nah, ITC Roksimas itu pusatnya ini HP. Jadi kalau kamu beli HP di sana. Ya Roxy kan ya? Roxy. Iya. Nah, itu seberangnya tanah lahir beta di situ itu. Tanah kelahiran saya, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Jadi kenangan aja. Tanggal 25 Januari 1961 waktu Jakarta masih gelap gulita, belum ada listrik, bahkan belum ada TV, belum ada apa-apa. Nah, untuk masa kecil itu tuh lebih banyak dihabiskan di daerah di Jakarta atau gimana Bah? Apa yang di tempat baru? Ya nggak kemana-mana sih, otomatis saya di Jakarta, di tempat itu, di kampung itu, di Gang Subur. Ya kalau dulu kan beda dengan sekarang ya Kak. Kalau sekarang kan perumahan padat di mana-mana. Iya benar-benar. Kalau dulu kan masih banyak tanah kosong. Kampung ya. Masih kampung. Jadi kita tempat main mah nggak kurang-kurang. Ya kan bahkan ada teman saya yang kemudian saking masih sepinya orangnya itu, konon kabarnya dia diculik kolong wewe katanya. Wow. Jadi dia lagi main tiba-tiba hilang, nggak ketemu ada di Kebayoran, kan jauh sekali di Blok M. Padahal waktu itu belum ada kendaraan loh, masih sepi, masih sepi banget. Ya, jadi waktu itu ceritanya itu teman saya itu cewek, ya lagi main petak umpet karena dulu masih banyak pepohonan besar Jakarta itu ya, masih banyak tanah kosong, lagi main petak umpet tiba-tiba nggak ketemu lagi tuh anak, entah kemana. Tapi tiba-tiba ada di sana di Blok M. Padahal waktu itu boleh dibilang belum zaman penculikan. Kalau sekarang mungkin udah banyak penculikan anak kecil atau diambil orang gitu. Itu kan enggak. Jadi dulu istilahnya diambil orang wewe itu. Kalau dulu enak, kita banyak tanah kosong, permainan yang di tanah lapang itu kayaknya sekarang sih udah pada hilang kali ya. Kamu main wak-wakgung tau nggak? Wak-wakgung masih nasi jagung. Masih ada, ya. Wak-wakgung. Kemudian galaksin tahu kan? Tahu. Galaksin gimana? Main gangsing bukan sih? Bukan, enak gitu. Galaksin tuh yang kita jaga, kemudian kita berusaha untuk menerobos barisan. Itu ada barisan pertama begini gitu kan. Itu kalau sekarang namanya bukan galaksi. Apa? Diupin-ipin. Apa? Kayak diupin-ipin gitu, Bah. Upin-ipin kan baru sekarang. Iya. Ya kayak diupin-ipin, tapi dia zaman dulu namanya galaksin. Oh. Galaksin itu jadi ada lapisan-lapisan 1, 2, 3 gitu ya. Kita di depan suruh nerobos nanti dia gini. Enggak, nanti dia ngejar kita. Kita nerobos di sini, dia lari ke sini, di sini. Kita harus lolos dari lolos lapisan pertama, lolos lapisan kedua, ketiga. Terus ada namanya juga kuda bisik. Oh iya. Tahu nggak ada nggak kuda bisik belum sekarang? Ada. Udah nggak ada, belum ada, udah nggak ada lagi, udah hilang tuh. Kuda bisik itu jadi kita membisikkan seseorang atau kemudian harus dia bisikin lagi, karena kalau ternyata dibisikin salah berarti dia kalah, kita digendong. Oh. Tuh kuda bisik. Ada juga permainan batu sentor. Oh nggak tahu. Batu sentor yang kudu bawa batu di sini sambil jalan. Ada nggak bawa batu di sini nih? Pernah lihat di YouTube sih. Terus kemudian sentorin batu ke kaki yang lain. Bukan ke kaki, ke tumpukan batu. Ke kaki yang lain pada benjol kakinya. Pada bengkak. Selesai main kakinya pada bengkak loh.
Enggak, itu batunya disentorin ke tumpukan, ada tuh batu yang ditumpuk-tumpuk. Kemudian kita harus ngelempar ke situ pakai kaki. Nah, kita tuh batu sentor. Banyaklah permainan-permainan zaman dulu yang sekarang saya lihat udah nggak ada lagi. Karena sekarang kan anak-anak mainnya jadi ini, main menyendiri pakai game. Iya, gadget. Pakai gadget, ya kan, pakai ini game-game online. Kalau dulu kan nggak ada. Jadi benar-benar jadi persahabatan tuh terasa. Iya benar. Gitu. Apalagi waktu itu kita main juga sangat terbatas waktunya. Kan belum ada listrik. Oh iya. Otomatis nggak bisa main malam-malam. Jam Ya kan? 5 ya. Habis kalau dulu ada teratur ya. Begitu sampai jam 5 maghrib kita selesai maghrib tuh ngaji sampai isya. Dengan kondisinya nggak gelap gitu. Kan pakai lampu itu, lampu teplok, Pelita ya. lampu pelita. Emang bedanya apa sih? Pelita itu kan lampu Iya. Tapi kan dia dari ini kan. semprong. Api. Apa? Ya iyalah api. Apa namanya, ada semprongnya, terus tempelin ke dinding. Kalau nggak ada lampu duduk juga, tempelin di meja gitu. Segitu. Jadi benar-benar cahayanya itu ala kadar. Saya belajarnya di bawah lampu seperti itu. Agak kemari sedikit pakai petromak. Tahu petromak? Gak tahu. Petromak itu yang di kompak gitu. Yang di kompak-kompak tarik-tarik gitu ya. Itu ada itu pakai petromak. Sebelum ada listrik tuh. Nanti kemudian baru setelah itu ada listrik. TV juga begitu. TV dulu nggak kayak sekarang. TV itu satu-satunya siaran hanya TVRI. TVRI. Televisi Republik Indonesia. Cuma itu doang, nggak ada lagi yang lain. Dan Jadi itu pun masih hitam putih. Oh, kayak Nggak ada warnanya. tancap gitu ya. Enggak, kan kotak. Oke. TV tabung. TV tabung tapi hitam putih. Oh, belum ada warna. Belum ada warnanya. Dan juga TV swasta seperti RCTI, SCTV segala macam nggak ada, cuma satu TVRI. Baru satu channel. Jadi ya makanya kemudian kalau grup-grup band zaman dulu yang sering nampil di TVRI otomatis se-Indonesia orang kenal. Iya pasti. Karena cuma satu TV-nya. Channelnya se-Indonesia. Iya. Misalnya kayak Panjaitan Bersaudara, Panbers, The Mercies, Kuswas, Bimbo. Itu kan grup-grup kuno tapi jadi legenda malahan. Lagu-lagunya karena dikenal dari turun-temurun gitu. Dan semua orang se-Indonesia kenal. Bahkan ke luar negeri juga. Kenapa? Karena cuma siarannya itu doang, nggak ada yang lain. Jadi terkenal ya. Jadi terkenal. Kayak sekarang misalnya Dinda jadi penyanyi muncul di TV Tangerang, nggak ada yang nonton TV Tangerang. Nggak ada yang nonton TV Tangerang, nggak terkenal kamu. Jadi kalau kamu sering muncul di TV Tangerang, TV Banten, TV nggak ada yang nonton, karena banyak pilihan sekarang kan. Iya. Ya kan. Kalau dulu kan cuma satu, mau nggak mau orang jadi terkenal gara-gara itu. Jadi itu ya. Iya. Bapak bilang tuh sudah menikah dengan Ibu Suwarni, seorang guru PNS. Oh iya. Guru, tapi kan ada guru swasta, ada guru PNS. Ya, itu PNS itu negeri ya? Negeri. PNS itu kan pegawai negeri sipil, PNS. Ya. Kalau boleh tahu, orang tua Bapak dulunya kerja di bidang apa? Adakah nilai-nilai atau kerjaan orang tua yang sangat membekas dibentukan Bapak sampai sekarang? Oh pasti ada. Orang tua saya itu orang yang sangat sederhana saja. Dia hanya seorang kalau dulu ada penjahit pakaiannya. Orang kan jarang toko. Kalau sekarang kan beli baju tinggal ada di Matahari, ada di mana-mana, ya kan. Banyak outlet sekarang kan. Kalau dulu kan orang baju jahit sendiri. Iya. Nah, bapak saya itu dulu kerjanya penjahit pakaiannya, jadi kerja di rumah sebagai wira swasta, penjahit pakaian. Ibu saya itu hanya seorang ibu rumah tangga. Itu dia gambarnya itu di atas tuh. Ya. Kemudian saya anak ke-10 dari 11 orang. Dari 11 bersaudara. Saya anak ke-10. Ya, jadi banyak kan orang zaman dulu anaknya. Iya banyak. Bapak kamu berapa anak? Berapa saudaranya? Berapa bersaudara? Bapak saya cuma 2 sih. Oh, ada yang banyak, ada yang sedikit. Kalau saya kebetulan anak tuh 11 orang.
Ya Betawi banyak sih pohonnya. Iya 11 orang. Dan tapi pelajaran yang kamu tanyakan yang dari orang tua itu pastilah sangat berbekas. Misalnya saya itu setiap hari ya dari maghrib sampai isya itu pasti ngaji, wajib ngaji semua tuh. Jadi bapak saya mimpin ngaji semuanya itu kumpul anak. Oh jadi gak di luar ngajinya? Enggak, di rumah? dari orang tua sendiri. Oh. Kebetulan orang saya ustadz. Nah, jadi pada ngaji di situ sama juga dari subuh kita tuh digebrak-gebrak tuh. Anak sekarang jam 9 masih pada tidur. Iya. Dulu nggak bisa. Ya dulu begitu ajar subuh langsung dibangunin semua, kalau nggak disiram bangunin, terus sholat jamaah subuh, habis itu ngaji lagi. Jadi sehari itu 2 kali kita ngaji, malam sama subuh. Nah jadi itu yang sangat berbekas. Jadi semua pelajaran pemahaman tentang agama itu saya nggak dapat dari mana-mana, tapi dapat dari orang tua sendiri. Baru setelah itu setelah kita sekolah, baru kuliah kan banyak sumber bisa kita dapatkan dari buku, dari televisi, apalagi sekarang dari internet. Ya, tapi kalau dulu benar-benar dipraktekin. Jadi misalnya sholat salah gerak tuh langsung ditegur, nggak boleh begitu, harus begini gitu. Dan orang tua dulu itu sama anak tuh jaga jarak supaya tetap wibawa. Ya, jadi jarang ngomong sama anak. Ibu yang dekat sama anak. Kalau itu saya fotonya tuh saya di pangku ibu kan. Itu bapak yang di pangku ibu. Itu saya di pangku itu karena saya memang lebih dekat sama ibu. Kalau ayah saya seorang yang jaga jarak sama anaknya, nggak pernah ngobrol. Jadi nggak terlalu akrab kita. Emang semua rata-rata kalau orang dulu begitu. Rata-rata ya. Mungkin bapak kamu dengan kakeknya begitu juga kali. Iya, mungkin ya. Iya. Atau dengan atasnya lagi. Berapa usia bapak kamu sekarang? Baru 50. Ya, kan masih muda. Masih muda itu nggak jauh dari anak saya yang pertama itu. Wow. Iya, nggak jauh. Anak abah yang pertama tuh umur? Sekitar 40-an. Oh. Jadi jarak 25 tahun misalnya. Sama anak. Jadi itu yang udah ngasih 3 cucu Pak. Kalau yang kedua kan 2 cucu. Oh berarti cucu dari 5 ya Pak? 5 udah 5. Oh banyak. Banyak. Jadi salah satu nilai yang harus saya tanamkan melalui wawancara ini adalah bahwa pendidikan agama itu memang harus dimulai dari rumah sendiri. Satu ya. Terus kemudian pendidikan itu yang paling bagus adalah dari orang tua sendiri. Iya benar. Ya kan. Terus yang ketiga bahwa pendidikan itu harus rutin. Nah, kalau saya dulu ngalaminnya habis maghrib sama dengan habis subuh, dan itu bertahun-tahun itu. Iya, sehingga nilai-nilainya itu jadi tertanam. Seperti kakak saya yang nomor 1 itu ustazah panggilannya, jadi guru agama. Dia suka, almarhumah sekarang itu suka ceramah dari acara ke acara itu ustazah. Terus kakak saya yang kedua enggak, biasa aja, Pak Haji juga. Kakak saya yang ketiga ustadz juga. Jadi suka jadi khotib, pokoknya ceramah sana kemari. Nah, saya sendiri kan ngerti lah masalah agama, walaupun nggak jadi ustadz, tapi saya jadi guru, jadi dosen. Sama ngajar-ngajar juga. Cuman kalau ustazah kan ngajar singkat-singkat aja 1 jam, ngobrol doang, khotbah. Kalau saya kan rutin ngajarin kamu. Iya. Ya kan selama 1 semester, terus semester depan ketemu lagi ngajarin lagi. Lagi. Ya kurang lebih sama lah ya. Kan ustadz itu bahasa Arab, artinya guru. Ya berarti saya dipanggil ustadz juga bisa sebenarnya. Cuma bedanya itu gurunya guru agama, ini guru dosen. Umum. Guru Iya. umum, guru dosen. Kalau saya nggak mau dipanggil ustadz lah, dari artinya mungkin karena ilmu agama saya nggak terlalu ini. Tapi saya ngerti kok prinsip-prinsip ngerti. Kadang-kadang malah penceramah sekarang banyak kan cuman banyak bicaranya tapi juga belum tentu benar. Banyak yang harus dikoreksi. Tapi udah baru kenal 1-2 ayat udah berani ceramah. Yang penting udah berani. Iya, berarti punya tekad berani. Kalau saya ngerti, tapi saya nggak mau gegabah ngomong. Udah cukup lah saya ngomong sama mahasiswa aja lah di bidang-bidang seperti kamu, aspek hukum dalam ekonomi Islam. Nah, itu kan bisa secara mendalam kamu saya diajarin ya, gitu. Itu lulus sarjana hukum tahun 1989. 89. Ya. Apa pekerjaan pertama Abah? Bagaimana Abah itu bisa mendapatkan posisi
di sana? Ya pekerjaan pertama ya jadi PNS, saya langsung cuma lulus SMA, Langsung ke PNS? langsung ke PNS 3 bulan nganggur, Oh 3 bulan nganggur langsung ke PNS? langsung dapat PNS. Nah, terus kemudian ya karena saya alhamdulillah saya tekun dan kemudian saya juga orangnya bisa bergaul, ya kan, maka kemudian secara perlahan-lahan tahap demi tahap itu akhirnya saya bisa mencapai ya jabatan sebagai fungsional ahli utama gitu. Itu pangkat tertinggi tuh kalau di militer tuh udah jenderal bintang 4 itu. Kalau di kampus tuh udah profesor gitu. Profesor. Cuman kalau di kementerian ya 4E itu udah paling mentok. Paling tinggi. Paling tinggi nggak ada lagi. Oke. Mungkin pelajarannya kalau dalam hal itu yang perlu saya sampaikan adalah bahwa meskipun kita memulainya dari pangkat yang paling rendah, ya, tapi kalau kita tekun, ya, kemudian kita benar-benar menghayati, memahami dan berusaha untuk bekerja dengan hasil yang sebaik-baiknya, ya, insya Allah tahap demi tahap bisa kita jalani, gitu. Bukan berarti kalau kita masuknya dari SMA terus kemudian kita pensiun nanti harus sampai 3A doang sebagai pangkat pengabdian, enggak. Nyatanya saya bisa. Di kampus juga saya juga kan punya pangkat juga. Oh, punya pangkat. Punya pangkat. Kalau di kampus itu pangkatnya 4 juga. Pertama asisten ahli, terus naik jadi lektor, terus naik lagi jadi lektor kepala, naik lagi jadi profesor. Terus kalau di kementerian Widya Suara itu pertama Widya Suara pertama namanya. Terus kemudian yang kedua Widya Suara Muda, yang ketiga Widya Suara Madya, yang keempat Widya Suara Ahli Utama. Nah, saya udah sampai ujung tuh. Ahli utama. Tapi kalau di kampus saya cuma lektor karena persyaratannya agak lumayan berat ya. Saya untuk bisa lektor kepala itu harus S3. Oke. Saya nggak cukup lah S2. S2 aja saya udah kedinginan, apalagi S3 ngapain? Meriang ntar. Iya, nggak perlu sampai S3 lah. Iya benar. S2 aja saya masih ngutang tuh di warung. S2 biji. Kayak kamu lah, capek-capek. Ya kuliah 4 tahun, ya Sabna, kuliah 4 tahun, terus kemudian skripsi. Nanti lulus dapatnya S cuma 1. Masih haus kan? Ngutang lagi. Ngutang lagi. Iya. Masih ngutang lagi S-nya. Capek-capek dapat S cuma 1. Hausnya belum hilang itu. Dari staf biasa atau dari PNS, Bapak kemudian menjadi Widya Iswara di Pusat Pelatihan Ekspor Indonesia PPEI tahun 1993. Nah, ini dalam titik balik karir, apa yang membuat Bapak yakin beralih di staf administrasi ke posisi pengajar atau instruktur? Karena saya memang lebih lebih senang jadi pengajar. Makanya saya pernah jadi pejabat struktural aja, saya mengundurkan diri balik lagi jadi pengajar. Ketika saya jadi pejabat struktural, yang saya pikir kapan waktu saya bisa ke kampus. Ya, cuman ini kalau kampus itu nggak bisa hidup kita. Gajinya terlalu minim. Makanya saya harus dua-duanya. Yang satu passion saya ini ngajar, tapi saya nggak dapat duit di situ. Terus kemudian, tapi kalau saya cuman jadi struktural di kantor, saya nggak ngajar, jiwa saya berontak. Jadi harus pakai penuh dua-duanya. Satu sisi saya dapat duit, satu sisi yang lain saya bisa menyalurkan passion saya gitu. Makanya saya ambil dua-duanya. Kalau saya cuma di kampus, boro-boro lah, saya bayar listrik aja juga susah ter. Iya, bayar listrik aja keteteran saya kalau cuma di kampus. Saya nggak tahu tuh kalau teman-teman yang lain mungkin juga sama, mah. Dia punya bisnis lain juga, tempat lain-lain lagi gitu. Misalnya dosen A, dia mungkin di samping jadi dosen, dia lagi jadi pegawai mana gitu, seperti Pak Luther, tahu kan Luther? Luther itu kan masih jadi pegawai di Toto Keramik. Tapi dia kan HRD-nya ya. Ya makanya, berarti kan HRD-nya kan berarti udah cukup kuat kan. Ya bisa kamu deketin tuh Pak, kerja itu di mana Pak gitu dia. Pak Luther. Iya, Luther kan itu contoh. Di samping saya sendiri masih di Kementerian Perdagangan,
Pak Luther masih di HRD Toto, dan yang lain juga mungkin masih, kecuali kalau yang udah pensiun seperti Pak Laksono. Iya, Pak Laksono. Laksono dari pegawai negeri juga tadinya, tapi udah pensiun. Oh, kalau pensiun gitu itu kita dapat bulanan juga. Dapat bulanan tapi kecil banget. Oh. Biarpun saya pangkat paling tinggi juga tetap aja kecil. Kecil. Hanya standar doang. Karena pegawai negeri itu sekarang itu, ya, ini mungkin buat yang lain juga nih, buat Sapna, buat Deswita. Pegawai negeri itu gajinya sebenarnya kecil, standar, ya, standar. Cuma Tunjangannya? ada tunjangan. Jadi pegawai negeri itu satu, dia punya gaji pokok ya. Gaji pokok itu standar seluruh Indonesia sama. Berdasarkan golongan 1 sekian, golongan 2 sekian, golongan 3 sekian, golongan 4 sekian. Kan golongan juga ada 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2A, 2B, gitu kan. Dan ada pengalaman kerja juga gitu. Nah, nanti di samping ada gaji juga ada yang namanya tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja itu baru ada dimulai Presiden SBY, sebelumnya nggak ada. Dulu mah gaji tok. Gaji saya aja dulu cuma 18.000. Ya, 18.000 cuma. Teman begitu SBY ada tunjangan kinerja dan itu lumayan. Itu bisa jumlahnya 2 kali gaji. Jadi tunjangan 2 kali gaji ditambah gaji jadi gede lah. Makanya sekarang orang berduyun-duyun jadi PNS. Kalau dulu orang kadang mau, kenapa kecil banget? Dulu itu jadi PNS nggak bisa kita ngutang di bank, nggak diterima. Kenapa? Saking kecilnya. Jadi bank pun meragukan apa kamu bisa bayar gitu loh. Oh iya. Kalau sekarang malah ditawar-tawarin, saya aja udah mau pensiun tawarin mulu utang-utang. Karena masih ada pensiunnya gitu. Ya kan, masih ada harapan pasti bakal dibayar gitu. Dan pasti dia bisa kerjasama dengan Taspen sehingga tinggal potong gitu. Kalau dulu mah gaji tok. Udah gaji tok ditambah lagi dengan potongan macam-macam. Ada potongan korpri, ada potongan ikatan cendekiawan muslim, ada bertarum untuk perumahan. Terus juga ada potongan lagi yang namanya sumbangan amal bakti muslim Pancasila. Banyak banget. Udah gajinya kecil tuh, potongan-potongan banyak. Tunjangan kinerja belum ada. Iya, belum ada. Jadi tunjangan kinerja atau tunkin itu baru mulai adanya di zaman SBY. Nambah naik lagi di zaman Pak Jokowi. Nah, sekarang saya lumayan. Saya bisa nerima tunkin itu bisa 5 kali dari gaji saya malah, sesuai dengan pangkatnya. Oh iya, sesuai dengan pangkat ya bisa 5 kali dari gaji saya malah. Gitu. Tapi itu untuk uang seperti itu tuh dapatnya tuh setiap gajian atau gabung langsung dengan gaji. Langsung gaji. Jadi kalau misalnya kamu golongan 3 ya, kalau mau lulus sarjana gitu ya, terus kamu jadi PNS golongan 3A, ya mungkin golongan 3A itu gajinya sekitar 3,5 juta, lebih rendah dari UMR malah. Iya. Tapi ditambah dengan tunkin, nah jadi totalnya kamu bisa menerima 7 atau 8. Ditambah lagi kalau pegawai negeri itu ada unsur yang ketiga. Apa itu? Unsur yang ketiga itu ada ini tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan suami, tunjangan pangan, tunjangan transport. Nah itu tambah gedenya. Oh, di tunjangan. Ada tunjangan. Ditambah lagi juga ada kemungkinan kamu bisa perjalanan dinas. Nah ya itu. Nah, kalau perjalanan dinas itu kamu bisa pertama ada uang hariannya. Iya benar. Terus hotel juga kamu ditanggung. Nah itu dari situ kan kita pulang dari perjalanan dinas ada sisa-sisaan. Nah sisa-sisaan itu yang lumayan. Jadi pegawai negeri itu gede itu dari situ-situ. Kalau swasta kan gaji aja udah selesai. Iya benar. Nah iya, kalau kamu di pegawai negeri memang banyak tambahan-tambahan. Gitu. Untuk tunjangan tuh dikasihnya tuh setiap setahun sekali atau setahun 2 kali atau? Tiap bulan. Oh setiap bulan. Tiap bulan, makanya bikin gede itu lumayan. Makanya kamu kalau pengen jadi PNS wajar lah. Karena memang tiap bulan gede sekarang. Kalau nggak PNS ya kamu P3K bisa. Oh iya benar. Bisa P3K. Terus statusnya kalau bisa cuma P3K nggak dapat pensiun. Oh nggak dapat. Tapi harus PNS dulu. Tapi kan dari P3K ke PNS itu kan gampang ya? Nggak gampang, juga harus ada persyaratannya lagi. Nggak tahu saya persyaratannya apa. Tapi memang dimungkinkan jadi PNS. Tapi bisa juga jadi P3K terus, bisa aja. Kalau kita nggak ngajuin? Bukan ngajuin, mungkin ada kriteria apa ya, saya sendiri nggak tahu. Waktu zaman saya kan nggak ada gitu-gituan. Oh
Oh. Itu kan baru sekitar tahun zaman Jokowi itu. Iya, ada Jokowi 2 lagi malah, bukan Jokowi 1. Jokowi 1 belum ada. Jokowi 2 itu baru ada. Zaman dulu mah nggak ada, semuanya namanya PNS, pegawai negeri sipil. Kalau sekarang namanya ASN kan. Iya, ASN. ASN, aparatur sipil negara, ada P3K, ada PNS. PNS, gitu. iya. Kalau dulu cuma satu, PNS doang. Gitu. Terserah nanti kamu nasibnya apa di PNS atau P3K ya. Amin. Yang ininya mungkin kalau aparatur sipil negara tuh nggak ada kemungkinan ini, nggak ada kemungkinan ambruk. Kalau swasta kan bisa pilot, bisa bangkrut, PHK, Jatuh. jatuh. Sekarang lagi naik nih, perusahaan lagi besar, lagi maju, gaji kamu gede, ya kan? Besok kan tetap ambruk. Itu kalau di swasta tuh. Tapi kalau di negeri mah mau ada COVID kemarin, biarpun nggak masuk ke kantor kan tetap digaji. Iya. Nggak ada PHK. Karena kan yang Tapi pemecatan tetap mungkin sepanjang kamunya memang kinerjanya bagus-bagus aja. Kalau kinerjanya nggak benar tetap aja ada Bisa. kemungkinan dipecat. Banyak kemungkinan dipecat juga. Tapi kalau bagi kita mah ya kita nggak suka macam-macam ya aman. untuk pemecatan pegawai negeri kayak PNS gitu tuh, apakah dia masih dapat pesangon atau tunjangan kayak tadi Abah bilang tuh? Yang jelas kalau orang pensiun itu kan selesai semua ya. Oh. Yang dapat gaji pokok doang. Gaji pokok itu juga nggak penuh kok, cuma 70%. Oh. Karena apa? Seumur hidup sampai kamu mati. Oke. Bahkan nanti ketika kita sampai, misalnya saya nih masih dapat tuh, tapi ketika di tengah jalan saya keburu wafat, tapi istri saya masih ada, itu larinya ke istri saya. Oh, jadi tetap Dapat, Oh. lari ke istri. Terus ke istri yang wafat juga, lari ke anak, asal anaknya belum umur 25. Oh, oke. Gitu. Atau anaknya masih kuliah. Oh. Tapi kalau anaknya udah seumuran 30 udah gak dapat lagi lah. Jadi ada batasnya gitu. Dan presentasinya makin lama makin kecil gitu. Oke. Nah, terus kemudian juga yang penting jangan, kalau di PES itu biasanya kan yang kelewatan ya. Kalau yang biasa-biasa aja bandar-bandar dikit mah ada ininya kok, ada gradasinya, nggak main asal pecat begitu aja. Iya. PNS lagi susah untuk dipecat ya kalau ketua PNS. Kalau belum ada masalah besar. Biasanya kalau kamu nyangkut politik gampang dipecatnya. Oh. Jangan misalnya kamu PNS tapi kemudian kamu ikut demo, Iya. demo presiden lagi, wassalam mau besok ada Iya. lagi. Besok langsung Itu mah dipecat. sama aja bunuh diri. Udah tahu kamu anak buahnya presiden malah jadi demo presiden. Presiden. Iya. Kan pegawai negeri di bawah presiden. Iya, benar. Ya kan aparatur sipil negara itu berarti kan anak buahnya presiden. Waktu presidennya kita demo, ya itu sama aja minta dibunuh. Gitu. Bukan bunuh diri, minta dibunuh itu. Iya, benar. Sepanjang kamu biasa-biasa aja, insya Allah ajak sampai pensiun, bahkan pensiun mau saya dapat. Gitu. Itu yang sebenarnya yang dikejar orang pengen jadi PNS di situ. Pensiunan. Ya kan kalau swasta kan selesai aja. Selesai, ya. Pesangon aja belum tentu dikasih. Iya, paling cuma selagi habis dipecat juga dapat pesangon, tapi belum tentu semuanya dapat pesangon. Tapi yang saya tahu kalau kamu baru lulusan SMA, yang ada mah kalau nggak di Kementerian HAM, hukum ya, atau kalau nggak ini tukang suruh ngeliatin gunung itu, tapi biasanya cowok itu kan, pengamat gunung itu, atau jagawan atau jaga hutan. Memang kamu jauh. Rata-rata sekarang harus sarjana. Iya, rata-rata. Rata-rata harus sarjana. Kecuali yang tadi tuh jadi penjaga penjara atau penjaga gunung, penjaga perbatasan gitu. Penjaga perbatasan di tengah-tengah hutan. Pertanyaan terakhir nih, Mbak ya. Kalau boleh ditarik benang merah dari masa kecil di Jakarta, kuliah hukum tata negara di UI sampai akhirnya menjadi Widya Suara, apa salah satu nilai hidup yang Abah pegang sampai sekarang? Yang masih Abah ingat? Satu kali saya ketemu dengan para CPNS masih muda-muda, anak-anak muda yang baru diangkat. Ya, terus kemudian mereka lagi kumpul, mereka nanya, "Abah, ini sebagai pejabat paling senior di sini, kira-kira apa pesannya Bang Waskit yang muda-muda?" Ya. Gitu kan, sama kan pertanyaannya. Pesan-pesan. Saya bilang ya pertama kamu ini aja lah, permudahlah, jangan suka mempersulit. Artinya berusahalah untuk selalu berusaha bisa menolong orang lain, membantu orang lain, dan jangan suka mempersulit orang. Kadang-kadang baik di swasta maupun di negeri itu ada orang yang suka jegal-jegal orang atau suka fitnah-fitnah orang, suka mempersulit orang lain.
Kalau kamu mempersulit orang, nanti kamu juga dipersulit. Automatically itu secara hukum alam, secara sunnatullah, kamu mempersulit orang, nanti kamu dipersulit. Iya. Nah, jangan suka menjegal orang. Kalau kamu menjegal orang, nanti karir kamu juga dijegal orang. Iya. Gitu. Saya alhamdulillah, pesan saya adalah ketika saya dari mulai awal, kan saya lulusan SMA, tapi bisa kemudian sampai akhirnya bisa mencapai pembina utama karena saya alhamdulillah kayak tadi saya jalanin itu. Saya dulu ada teman-teman yang susah naik pangkat, saya bantuin sampai mereka bisa jadi naik pangkat cepat. Nah, angka kredit kan kalau di suara itu, saya bantuin mereka menghitung angka kredit, menginikan angka kreditnya, sehingga ketika saya sendiri pengen menjadi ahli utama, jalannya dipermudah sangat, lancar-lancar aja tuh. Saya juga jadi bingung. Sebagai contoh begini, suatu kali untuk jadi Widya Suara ahli utama itu, saya kan harus membuat karya tulis ilmiah dan harus dimuat di jurnal internasional, ya, berbahasa Inggris. Saya begitu saya udah masuk ke satu tempat, tadinya udah disetujui, tapi kemudian dibatalkan karena antara tulisan saya dengan jurnal itu temanya beda, sehingga nggak bisa masuk ke situ. Lalu saya lempar ke secara umum, tulisan saya dimuat di jurnal Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Jogja, diterima di situ. Akhirnya saya lolos, ya kan. Terus setiap Widya Suara pengen jadi Widya Suara ahli utama itu harus pidato, orasi ilmiah. Nah, waktu itu saya mendaftar orasi ilmiah, terus kemudian waktu untuk yang bulan Agustus ternyata udah penuh. Ya, Pak, ini udah penuh, nanti Bapak yang berikutnya bulan November. Padahal saya waktu itu udah mau pensiun, umur saya waktu itu 59. Pensiunnya kalau dari Madya ke Utama kan 60 itu Madya. Ya, Madya itu 60. Akhirnya nggak lama kemudian tiba-tiba, Pak masuk Pak, ternyata ada mengundurkan diri, pertolongan, ya kan. Terus yang ketiga, waktu itu saya udah ngomong sama ibu, kayaknya aku nggak jadi nih Widya Suara utama, kenapa? Angka kredit itu nggak cukup, nggak bisa kan kalau angka kredit nggak cukup. Begitu saya masuk ke dalam, tiba-tiba ditelepon dari kantor, Bapak angka kredit itu cukup. Saya sendiri bingung, kok bisa cukup sih? Kemarin saya hitung-hitung kurang, kok sekarang tahu cukup. Gitu. Termasuk juga di UNIS itu saya dari lektor dari asisten ahli ke lektor, sama bagian kepegawaiannya Bening itu dibilang, Pak ini masih kurang 70 angka kreditnya untuk bisa naik. Waduh, 70 banyak banget. Udahlah, saya bilang udah nggak ada masalah lah, artinya mau naik mau enggak terserah aja. Terus nggak lama, beberapa hari kemudian ditelepon lagi, Pak udah cukup angkanya. Dari mana? Kemarin bilang kurang 70, sekarang tiba-tiba cukup. Itu yang saya bilang. Jadi kalau kamu mempermudah orang, nanti kamu dipermudah. Tapi kalau kamu senang mempersulit orang, ya jangan kaget nanti urusan kamu susah terus. Nah, jadi kenapa saya bisa dari awal sampai bisa mencapai puncak? Karena saya berusaha untuk selalu membantu orang lain supaya bisa lancar. Ya gitu kan. Saya kan bisa aja ngajar kamu kuliah juga, ya rutin-rutin aja. Ngajar biasa, terus kasih EKT kayak bikin makalah, terus kemudian biasa. Enggak, saya malah rela kamu datang ke sini capek-capek, saya istirahat. Bikin acara seperti itu kan bukan hanya untuk saya juga, tapi kamu juga belajar kan. Lama-lama Dinda jadi berani ngomong kan. Iya, berani ngomong, berani mikir cepat dan sebagainya, berani berdiskusi kan. Itu yang pelajaran yang pengen saya tanamkan kepada kamu. So, mahasiswa itu harus berani berdebat, berani diskusi, berani bertanya, berani berpikir cepat. Itu yang saya pengen, karena alamnya sekarang membutuhkan itu. Kalau kamu cuma jadi pendiam, biarpun nilai kamu tinggi, tapi kalau kamu nggak bisa ngomong harus benar. Gitu. Ya, sekali itu pesan-pesan saya. Itu segitu aja untuk diskusi kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.